Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 21 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali berhasil mengungkap 6 kasus peredaran gelap narkotika. Polres Kendal berhasil menggagalkan aksi tawuran yang nyaris pecah di kawasan Jalan Kebon Dalem. Kaur Inti Subdit Info Bitik Polda Banten merupakan polisi yang peduli terhadap warga lanjut usia dengan membantu dan memberikan perhatian khusus. Di informasi pertama pemirsa, aksi cepat dan tegas aparat kepolisian kembali mencegah potensi bentrokan antar pelajar di wilayah Kabupaten Kendal. Tim Unit Kecil Lengkap atau UKL Polres Kendal berhasil menggagalkan aksi tawuran yang nyaris pecah di kawasan Jalan Kebon Dalem pada Minggu dini hari. Polres Kendal menggelar doorstop terkait keberhasilan dalam membubarkan aksi tawuran remaja yang terjadi di depan Rumah Sakit NU Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Kendal pada Minggu dini hari 19 Oktober 2025. Wakapolres Kendal Kompol Indra Jaya Syafputra menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi segala bentuk kekerasan, terutama yang melibatkan anak-anak usia sekolah. Tim UKL Polres Kendal Minggu dini hari kemarin berhasil menggagalkan aksi tawuran di Kebon Dalem. Dalam penindakan tersebut, polisi berhasil mengamankan 3 remaja yang diduga masih berstatus pelajar. Selain itu, sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, beberapa senjata tajam dan telepon genggam juga disita untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Aksi preventif ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian tidak hanya bertugas menindak, tetapi juga melindungi generasi muda dari jerat kekerasan dan kriminalitas jalanan. Polres Kendal juga terus melakukan patroli rutin, sambang ke sekolah, serta menjalin komunikasi aktif dengan para guru dan orang tua, agar potensi konflik remaja dapat ditekan sejak dini. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, serta melaporkan segera jika mendapati adanya tanda-tanda ajakan tawuran di media sosial maupun di lapangan. Polres Kendal berharap tidak ada lagi aksi kekerasan yang mencoreng wajah pelajar di Kabupaten Kendal. Di Kalimantan Tengah pemirsa, jajaran Polsek Katingan Hilir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kelurahan Kasongan Lama. Korban, seorang ibu rumah tangga melaporkan kehilangan uang tunai sebesar 2 juta rupiah dan 1 tabung gas LPG 5 kg. Pemirsa, jajaran Polsek Katingan Hilir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kelurahan Kasongan Lama, dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Peristiwa bermula saat korban, seorang ibu rumah tangga, melaporkan kehilangan uang tunai sebesar 2 juta rupiah dan 1 tabung gas LPG 5 kg. Di rumahnya di Jalan DJ Panjaitan, Kasongan Lama, dengan total kerugian mencapai sekitar 3,75 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan dan petunjuk foto kendaraan pelaku yang sempat diabadikan oleh korban, unit Reskrim Polsek Katingan Hilir dibantu warga berhasil mengamankan seorang pria berinisial KF berusia 23 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan diketahui sering melakukan aksi pencurian di wilayah Katingan, terutama terhadap rumah-rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Pelaku juga mengaku barang hasil kejahatan digunakan untuk bermain judi online. Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto
Melalui Kapolsek Katingan Hilir Aibda Heri Mailantara membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Pelaku diamankan di Polsek Katingan Hilir dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Kapolsek Katingan Hilir mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, memastikan rumah dalam keadaan aman saat ditinggalkan, serta segera melapor kepada pihak kepolisian jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Fania, Bid Humas Polda Kalimantan Tengah, pamit undur diri dan salam presisi. Sementara itu di Kalimantan Timur, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali berhasil mengungkap 6 kasus peredaran gelap narkotika dalam kurun waktu 2 minggu, terhitung sejak pertengahan September hingga awal Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya. Dari hasil pengungkapan tersebut berhasil mengamankan 10 tersangka dan menyita 2.692,49 gram sabu yang diperkirakan dapat menyelamatkan 13.462 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Konferensi pers digelar di ruang rapat di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur pada Kamis 16 Oktober 2025 ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, didampingi Kabak Binops di Tres Narkoba Kompol Ardian Rizky Lubis, serta perwakilan dari Bea Cukai Kota Balikpapan. Kombes Pol Yulianto menjelaskan bahwa 6 kasus tersebut terungkap di beberapa wilayah, seperti Samarinda dan Balikpapan, dengan total barang bukti lebih dari 2,5 kg sabu. Kasus terbesar terjadi di Samarinda dengan barang bukti mencapai 1,1 kg sabu, serta di Bandara Samseping dan Balikpapan, di mana tersangka asal Malaysia tertangkap membawa sabu lebih dari 1 kg yang disamarkan dalam pakaian di dalam koper. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto menegaskan bahwa motif para pelaku sebagian besar karena faktor ekonomi, bahkan ada yang mengaku melakukannya untuk kebutuhan keluarga. Seluruh tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 JO, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 10 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan modus ganjal ATM. Keberhasilan pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik bersama Kanit Reskrim Ibtu Edi Purwanto dan Panit 1 Ibda Dedi Winrazet Manurung. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang warga bernama Pujiono, 62 tahun, yang kehilangan dana sebesar Rp73 lebih dari rekening Bank Mandiri miliknya. Diduga kuat dana tersebut dikuras oleh pelaku melalui sejumlah transaksi ilegal setelah berhasil mencuri kartu ATM korban. Para pelaku menggunakan alat khusus untuk mengganjal mesin ATM sehingga sistem mengalami error dan kartu tidak bisa keluar. Dalam kondisi panik, korban biasanya akan menerima tawaran bantuan dari pelaku yang berpura-pura menjadi pengguna ATM lain. Saat itulah pelaku mengintip dan merekam PIN korban, lalu mengambil kartu ATM begitu korban pergi. Berdasarkan laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur melakukan penyelidikan intensif dengan menganalisis rekaman CCTV di 3 lokasi yang berbeda. Hasilnya, polisi menemukan rekaman aktivitas pelaku saat bertransaksi pembelian emas di toko emas Gloria Indah Jalan Dewi Sartika Cipayung. Ketiga pelaku ditangkap di rumah kos di wilayah Curug, Kota Tangerang saat tengah menggunakan narkoba. Selain itu, polisi turut mengamankan alat hisap sabu dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Gorontalo kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui kinerja gemilang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Institusi ini berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam kategori penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tahun 2024-2025.
Torehan prestasi Polda Gorontalo meraih peringkat 1 nasional dalam penangkapan kasus korupsi tersebut, dipimpin langsung oleh Kombes Pol Maruli Pardede, selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang dinilai berhasil membawa timnya menunjukkan kinerja luar biasa dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penghargaan nasional ini dikerahkan secara langsung oleh Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono, didampingi Kepala Koor Ops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Irjen Pol Cahyono Wibowo, dalam sebuah acara resmi di Jakarta yang dihadiri oleh para Direskrimsus serta perwakilan Polda se-Indonesia. Dalam sertifikat penghargaan yang diterima, Polda Gorontalo dinilai menunjukkan komitmen yang kuat, konsistensi, dan kinerja optimal dalam menyelesaikan berbagai perkara korupsi sepanjang periode penilaian. Dirhumas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melaksanakan kegiatan sambang serta sosialisasi di SMA Kristen YKPM Kota Ambon pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri dalam hal ini Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melaksanakan sambang dan juga sekaligus memberikan sosialisasi di SMA YKPM Kristen Ambon. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini dipimpin langsung oleh Kabak Logistik Polresta Ambon Kompol Jandri F. Alphonse yang didampingi oleh Kabak SDM AKP Richard W.H. Huri. Dalam kesempatan tersebut, para personel memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga disiplin dan etika di lingkungan sekolah. Selain memberikan penyuluhan Kamtibmas, personel Polresta Ambon juga menyampaikan informasi mengenai tata cara pendaftaran menjadi anggota Polri, termasuk persyaratan administrasi dan tahapan seleksi yang berlangsung secara transparan dan objektif. Para siswa terlihat antusias mengikuti sesi tanya jawab, terutama saat membahas peluang menjadi anggota Polri serta tips mempersiapkan diri sejak dini. Tidak hanya itu, sosialisasi juga mencakup pengenalan layanan darurat kepolisian call center 110 yang dapat digunakan masyarakat dan pelajar untuk melaporkan kejadian atau potensi gangguan keamanan secara cepat dan gratis. Pihak sekolah memberikan apresiasi atas kegiatan ini dan menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga situasi kondusif di lingkungan pendidikan. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dan pemirsa, hujan deras tak menyurutkan semangat personel Polresta Banyumas untuk mengamankan aksi damai yang digelar oleh Aliansi Semarak Banyumas pada Jumat 17 Oktober 2025. Berikut laporan Bribda Viga Fauzul Ardileo, personel Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komandan, mohon izin. Saya Bribda Viga Fauzul Ardelio dari Humas Polresta Banyumas. Pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, Polresta Banyumas melaksanakan pengamanan kegiatan aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Semarak Banyumas dengan tema 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Kegiatan ini dilaksanakan di alun-alun Purwokerto dengan jumlah peserta kurang lebih sebanyak 55 peserta. Untuk situasi dan cuaca saat ini hujan, namun kegiatan masih berjalan dengan lancar. Aksi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengamanan masif ini dipimpin langsung oleh Wakapolresta Banyumas AKBP Wahyudi Satrio Bintoro bersama jajaran pejabat utama dan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi, Brimob serta instansi terkait. Pendekatan pengamanan yang diterapkan mengedepankan sisi humanis dan persuasif. Sesuai dengan arahan Kapolresta Banyumas Kombes Pol Ari Wibowo, pihaknya berkomitmen untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus memastikan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan juga kondusif.
Selama kegiatan berlangsung, personel Polresta Banyumas menunjukkan kesiagapan penuh dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah petugas tampak fokus mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi untuk mencegah kemacetan, sementara petugas lainnya berjaga di titik-titik strategis. Berkat sinergi antara aparat keamanan dan kesadaran peserta aksi, kegiatan memperingati 1 tahun kepemimpinan nasional tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan damai hingga usai. Menutup operasi pengamanan, AKBP Wahyudi Satrio Bintoro menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Demikian Komandan yang dapat kami laporkan, salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.